Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari kinematika dan dinamika teknik. Untuk materi selanjutnya yaitu kita lebih fokus ke dinamika teknik. Materi ini merupakan kelanjutan dari kinematika teknik. Selanjutnya ini daftar saya di Scopus. Jadi nanti adik kalau mau meneliti bisa lihat penelitian saya yang sesuai. Kemudian untuk materi ini rujukannya kita pakai buku Holowenko yaitu dinamika pemasinan, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian kinematika dan dinamika oleh Martin sudah diterbitkan juga di Indonesia atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk buku tambahan, adik bisa baca Theory of Machine and Mechanism dan Kinematic of Machine. Yang pengarangnya itu Shirley, kemudian yang satunya itu Hinkle. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita kembali ke definisi dari kinematika dan dinamika teknik. Kinematika adalah sebuah ilmu yang mempelajari gerak relatif berupa perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Jadi kinematika itu adik tentukan yang ini, berapa lintasannya atau perpindahannya, berapa kecepatannya, dan berapa percepatannya. Selanjutnya dinamika adalah bidang ilmu yang pelajari gaya-gaya yang bekerja pada sistem mekanik dan gerakan-gerakan yang diakibatkan oleh gaya-gaya tersebut. Jadi dinamika yaitu merupakan kelanjutan dari kinematika. Jadi setelah adik dapatkan percepatannya, kemudian adik dapat hitung berapa gaya-gayanya. Ya, jadi sebetulnya adik harus memahami semua materi kinematika. Setelah itu adik bisa masuk ke dinamika teknik. Contoh aplikasi di luar yaitu untuk kinematika dinamika seperti alat-alat berat, hitung berapa boomnya. Sini ada yang mengangkat beban, kemudian kita hitung berapa gaya-gayanya di sini. Demikian pula untuk mobil, bagaimana pergerakannya, kecepatannya, percepatannya, dan gaya-gayanya. Demikian pula untuk luar angkasa, kemudian sepeda. Setelah itu robot lengan juga dia aplikasi untuk kinematika dinamika. Demikian pula untuk mesin dari mobil, ya. Jadi ada camshaft, ada crankshaft, ada torak, ya. Jadi ini menggunakan kinematika dan dinamika. Selanjutnya yang penting dari kinematika dinamika yaitu hukum-hukum Newton, di mana hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Secara sederhananya itu hukum Newton 1 itu sigma gaya untuk kesetimbangan sama dengan 0 atau dV per dt sama dengan 0. Hukum Newton 2 yaitu gaya sama dengan massa kali percepatan.
Sedangkan hukum Newton ya ada aksi dan reaksi, di mana gaya pada AB atau resultan atau sigma gaya di AB sama dengan minus sigma gaya di WA. Ini gambar dari Newton, ini bukunya yang terkenal ya, sehingga beliau sebagai salah satu yang paling berpengaruh di dunia. Sebelumnya kita review gaya statik dan gaya secara grafik. Untuk lebih jelasnya, Adi bisa lihat di bukunya, buku panduannya di bab 11, yaitu Graph Review of Static Force and Graphic Static. Jadi adik bisa baca materinya di sini ya. Gaya grafik itu jadi gaya-gaya pada mesin bisa dibagi gaya statik, gaya dinamik, penyelesaiannya dengan analitis, secara grafik, atau kita gabungkan metode ini. Kemudian untuk gaya-gaya dinamis, penyelesaiannya itu dengan menghitung gaya-gaya statiknya. Kemudian kita menggunakan prinsip D'Alembert. Kemudian gaya-gaya yang terjadi pada mesin biasanya akibat bebannya, gaya energi, gaya perakitan, gaya disebabkan ruang luar, gaya perubahan suhu, gaya gesek, gaya tumbuk, gaya pegas, gaya inersia. Jadi mungkin ada tambahan gaya-gaya lainnya, tetapi secara umum gaya-gaya mesin disebabkan oleh gaya-gaya yang dijelaskan ini. Selanjutnya untuk metode analitis sama dengan materi statika struktur, yaitu untuk menghitung secara keseimbangan, secara analitis kita pakai sigma gaya sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Jadi prinsipnya itu jika ingin keseimbangan maka momen dan gaya itu sama dengan 0. Untuk grafis, biasanya grafis dia menggunakan vektor. Vektor itu terdiri dari besaran dan arah. Jadi ada besaran dan arah. Sebagai contoh, F1, F2 mempunyai besaran yang sama tetapi arahnya berbeda. Cara menghitung momennya itu F1 kali H. Tapi syaratnya dia harus tegak lurus di sini ya. F2 kali H itu tadi dapat momennya. Jika ada titik A, cara menghitung momennya itu momen di A sama dengan gaya di A dikali X, dengan syaratnya dia harus tegak lurus. Jadi dia prinsipnya dia harus tegak lurus. Sebagai contoh, 3 gaya yang tidak sejajar ditentukan bagaimana dia keseimbangannya. Ya misalnya F1 kita dapat arahnya dan besarnya, F2 arah dan besarnya, F3 itu besarnya kita tidak diketahui, tetapi arahnya dia seperti ini. Jadi kita dapat gambarkan poligon tertutupnya, titik acuannya 0, F1, F2, dan F3. Dari sini kita bisa dapat besaran dari F3 dengan membentuk poligon tertutup. Selanjutnya bagaimana 4 gaya yang tidak sejajar dalam keseimbangan. Misalnya F1 ini kita tahu ketahui besaran dan arahnya, F2 arahnya kita ketahui tetapi besarannya tidak diketahui. Demikian pula F3, demikian pula F4. Cara penyelesaiannya yaitu dengan